Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bayu Awangga dengan NIM 0440300003 UPJJ dari Palembang. Yang terhormat Ibu Ulfa Melida selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dari kegiatan presentasi Bahasa Indonesia tentang dampak COVID-19 dan rekan-rekan Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Izinkan saya untuk mempresentasikan dampak ataupun penyebab dari COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Tetapi sebagian yang akan mengalami penyakit yang lebih parah dan memerlukan bantuan medis. Masing-masing orang akan memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa dan bau. Sedangkan gejala yang tidak umum atau paling sedikit yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari, kuku, dan tangan, serta mata merah dan iritasi. Cara penyebaran virus ini yaitu menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernapas. Partikel ini dapat berubah berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih besar. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ini jika berada di orang-orang yang terdekat terkena atau terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan yang tertutup dan tempat ramai. Ada berbagai cara untuk mencegah virus ini. Yang pertama, selalu menjaga jarak, selalu menggunakan masker seperti yang saya gunakan ini. Jika Anda berada di ruang tertutup, selalu menggunakan ventilasi yang terbuka, buka jendela di dalam ruangan tersebut, cuci tangan yang rutin, baik menggunakan sabun ataupun alkohol, ikuti vaksinasi yang dilakukan pemerintah, dan saat batuk atau bersin, selalu tutup mulut dan hidung Anda menggunakan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika dirasa tidak perlu. Jika Anda sudah terpapar, bagaimana solusinya? Segera hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat untuk mendapat informasi, tempat, dan isolasi yang tepat. Taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus ini. Jika Anda bersedia untuk dites, lakukan tes segera mungkin. Selama masa karantina, sebaiknya Anda tidak melakukan kontak fisik dengan orang-orang di sekitar Anda. Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang-orang yang berada di tempat Anda berkarantina. Selalu menggunakan masker selama Anda di karantina. Cuci tangan secara rutin, gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Pastikan ventilasi ruangan selalu terbuka dengan baik. Jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. Amati diri Anda sendiri selama 14 hari masa karantina. Segera hubungi penyedia layanan medis ketika Anda sudah berada di 14 hari kemudian. Adapun info tambahan, jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera hubungi bantuan medis terdekat. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan medis tersebut dapat mengarahkan ke Anda ke fasilitas yang tepat dan tindakan yang tepat untuk Anda. Banyak sekali dampak dari COVID-19 ini, yaitu dari dunia pendidikan sendiri, kita melaksanakan kuliah ataupun sekolah online selama 24 jam. Dampak ke pekerjaan banyak sekali, yaitu terjadinya PHK di mana-mana karena akibat lockdown. Dampak dunia politik, yaitu sistem pemerintahan dan birokrasi yang berubah secara drastis. Dampak sosial terhadap masyarakat yaitu terjadinya lockdown dan pembatasan yang berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dampak ekonomi sangat berasa, yaitu terjadinya